Oke, hari ini kita bakal bongkar tuntas spesifikasi motor juara Moto3. Nah, ini bukan motor yang biasa kita lihat di jalanan ya. Ini tuh, mesin balap murni. Senjatanya Veda Ega Pratama, pembalap kebanggaan kita semua. Yuk, kita lihat bareng-bareng apa sih yang bikin motor ini spesial banget. Pernah kepikiran nggak sih, apa coba yang ngebedain motor balap sama motor biasa? Kalau dilihat sekilas kan, ya mirip-mirip lah. Sama-sama punya dua roda, punya mesin. Tapi, percaya deh, di balik bodinya yang keren itu, di dalamnya, wih beda banget dunianya. Apa rahasianya ya? Nah, ini yang mau kita kulik bareng. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita bakal langsung bedah tunggangannya Veda Ega Pratama, yaitu Honda NSF 250 RW. Dan perlu diingat nih, motor ini tuh nggak ada di dealer, nggak dijual buat umum. Kenapa? Karena ini adalah prototipe. Benar-benar senjata balap yang dibikin cuma buat satu tujuan, menang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, si pembalap dan tunggangannya. Jadi sebelum kita ngomongin soal mesinnya yang bisa teriak sekencang apa, atau bobotnya yang enteng banget, kita perlu kenalan dulu sama motornya. Motor apa sih ini sebenarnya? Dan kenapa ini penting banget buat seorang Veda? Ini dia nih data-data kuncinya. Nama modelnya Honda NSF 250 RW. Kelasnya udah pasti, kejuaraan dunia Moto3. Tapi coba perhatiin kata yang satu ini, prototipe. Ini yang paling penting. Artinya, yaitu tadi, motor ini nggak bisa dibeli di dealer manapun. Setiap baut, setiap kabel, semua komponennya itu dirancang dari nol. Tujuannya cuma satu, jadi yang paling ngebut di sirkuit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling vital, jantung pacunya. Gimana ceritanya mesin yang kelihatannya kecil cuma 250 cc bisa melesat sekencang itu? Nah, jawabannya ada di rekayasa tingkat dewa. Biar gampang kebayang bedanya, coba lihat perbandingan ini. Gila kan? Tenaga motor Moto3 itu hampir 2 kali lipat dari motor 250 cc standar. Dan kuncinya ada di mana? Di RPM alias putaran mesin. Mesin motor ini tuh dirancang buat berteriak sampai 14.000 RPM. Jauh banget di atas motor biasa. Makanya materialnya juga harus super kuat, pakai titanium dan lain-lain biar mesinnya nggak meledak pas digeber habis-habisan. Jadi buat pembalap kayak Veda, angka-angka tadi tuh artinya cuma satu hal, akselerasi yang brutal tiap kali keluar tikungan. Tenaga yang langsung jambak ini penting banget buat nyalip lawan di trek lurus atau buat nyuri sepersekian detik yang super berharga di tiap lap. Tenaga segede gaban itu, ya, nggak ada artinya kalau nggak bisa dikendaliin. Nah, disinilah peran sasis alias kerangka dan manajemen bobot jadi krusial banget. Yuk kita lihat gimana motor ini dibangun biar bisa lincah tapi tetap stabil. Motor ini pakainya sasis aluminium tipe Twin Spar. Gampangnya bayangin aja ini tuh kayak tulang punggung motornya. Desainnya dibikin super kaku tapi tetap ringan. Tujuannya biar stabil banget waktu nikung di kecepatan tinggi dan yang penting bisa ngasih feedback yang presisi banget ke pembalap. Oke, mesin udah, sasis udah, tenaganya gede, rangkanya kaku. Tapi ada satu lagi nih faktor yang kayaknya bakal bikin kalian kaget. Faktor yang jadi kunci kelincahan motor ini. 152 kg. Tunggu dulu. Ini bukan berat motornya doang. Ini berat gabungan motor plus pembalapnya. Coba bandingin deh, motor sport 250 cc biasa di jalanan aja, berat kosongnya tanpa bensin, tanpa apa-apa, bisa 160-170 kilo. Ini nunjukin betapa ekstrimnya diet ketat buat motor balap. Lanjut, kita bahas sistem-sistem pinternya. Ini nih yang bantu pembalap buat njinakin tenaga buas motor ini dan mastiin bannya nempel terus di aspal. Kita bakal ngomongin soal otak elektroniknya dan cengkraman mekanisnya. 3 sistem ini nih, ECU, suspensi, sama rem, itu trio maut yang nggak bisa dipisahin. Coba bayangin, Veda lagi di sirkuit ya. Pas keluar tikungan, dia buka gaspol. Nah, si ECU atau otak motor ini langsung kerja, ngatur tenaga biar ban belakang nggak selip. Terus, pas lewatin trek yang agak bumpy, suspensi Öhlins-nya main, nahan ban biar tetap nempel di aspal. Dan pas mau masuk tikungan lagi di kecepatan 200 km per jam, wush, rem Brembo-nya siap ngasih daya cengkram super buat ngerem sedekat mungkin sama tikungan. Jadi, intinya gini, ini tuh bukan sekedar kumpulan komponen mahal yang ditempel-tempel jadi satu, bukan. Ini tuh sebuah sistem yang nyambung semua. Otaknya, kakinya, sama remnya. Semua kerja bareng buat ngerjain apa maunya Veda, jadi kecepatan yang efisien dan ya aman juga di lintasan.
Nah, setelah kita bedah satu persatu bagian-bagian pentingnya, sekarang coba kita satuin lagi semua informasinya. Biar kita dapat gambaran utuhnya. Apa sih yang bikin motor ini jadi paket juara yang komplit? Kalau dirangkum, resepnya tuh kayak gini. Pertama, ambil mesin 250 cc yang bisa teriak sampai 14.000 rpm. Terus, bungkus pakai sasis aluminium yang super kaku. Habis itu, pangkas bobotnya sampai seringan mungkin. Sampai-sampai kalau digabung sama pembalapnya pun tetap enteng. Terakhir, pasang otak elektronik yang pinter buat ngendaliin semuanya. Hasilnya, sebuah monster kecil yang top speednya bisa nembus 240 km per jam. Dan inilah intinya. Di balapan level tertinggi kayak gini, menang atau kalah itu seringkali cuma beda 1/1000 detik. Jadi setiap gram bobot yang dikurangin, setiap tenaga kuda yang ditambahin, setiap setelan suspensi yang pas, semuanya itu tujuannya cuma satu, memangkas waktu sekecil apapun itu. Tentu aja, motor sehebat ini butuh pembalap yang hebat juga buat ngendaliinnya. Teknologi ini ibarat kanvasnya. Nah, pembalap kayak Veda Ega Pratama inilah senimannya. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan senjata secanggih ini, kira-kira sejauh mana ya talenta-talenta muda kita bisa bersinar di panggung dunia? Ini yang seru buat kita tunggu bareng-bareng.